Ustadz, saya janda. Apa hubungannya? Saya sudah ada istriku. Saya janda. Bolehkah saya menerima uang dari bukan mahram? Dan sepertinya dia ada perasaan sama saya. Ya, pertama, jandanya dulu mau dibahas ini. Jadi Nabi itu memesan, kalau ada janda dan ada yang mau menyatakan perasaannya, mau melamar, segera nikahkan. Lebih berat menjaga maaf janda daripada gadis. Karena dia sudah pernah punya pengalaman suami. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, menerima uang atau sesuatu dari bukan mahram. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh berduaan dengan mahram, bukan mahram, berkomunikasi, bersentuhan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau diberi sesuatu silakan. Nah sekarang, tapi kayaknya ada perasaan. Ya kalau kita ada tonji perasaan tak, kenapa tidak? Tapi daripada lama menyimpan perasaan, kalau memang kita juga ada perasaan tak, arahkan ke yang positif. Kalau dia bujangan pasti tidak sepulgar mau menyampaikan karena dia masih bujangan. Kita, dek atau kak, kalau memang kita ada maksud baik, saya kasih tahu keluargaku, kita datang. Nah, seperti itu. Daripada nanti larut dan akhirnya jatuh ke lembah dosa atau nista. Jadi ingat, nah cuma tentu jauh lebih bagus kalau kita memberi itu tanpa ada embel-embel. Karena nanti kita tidak dapat pahala. Ingat hadisnya tentang hijrah. Yang diawali dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Siapa yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu, dia akan hijrah dapat Allah dan Rasul, dapat pahala. Tapi siapa yang hijrah dengan niat untuk mendapatkan gadis pujaannya, maka hijrahnya untuk sesuai apa yang diniatkan. Jadi kalau dia bersedekah, ya misalnya ini tadi sang janda, dia dikasih uang oleh si laki-laki. Tapi laki-laki itu niatnya adalah supaya dia tambah simpati karena saya ada perasaan. Ya dia tidak dapat pahala, dia hanya sekedar dapat simpati sesuai yang diniatkan. Jadi kalau mau memberi uang, meskipun yang bertanya ini jandanya, tapi untuk yang memberi ini, untuk laki-laki yang suka memberi janda. Yang laki-laki yang suka memberi uang kepada janda. Perbaiki niat tak? Ya, perbaiki niat. Jangan kita memberi karena ada batu di balik udang. Ya, ada udang di balik batu. Niatlah memberi. Saya memberi menyantuni satu, dia janda kasihan. Dia punya anak, dia tidak punya suami, dia tidak punya penghasilan. Saya niat untuk menyantuni. Silakan. Tapi ingat sekali lagi, pada cengi niat tak. Baik-baik niat tak. Jangan karena ada tujuan selain dari mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, untuk ibu yang bertanya, kalau orang memberi sesuatu dengan ada niat iming-iming untuk mendapatkan sesuatu, hati-hati. Begitu dia mendapatkan sesuatu, maka tercapai cita-citanya, biasanya dia berbalik. Atau sebaliknya, begitu dia tidak mendapatkan, dia akan menjadi kecewa yang bisa juga malah efeknya lebih tidak bagus. Jadi mending tolaklah dengan halus. Minta maaf kalau maksudnya itu ya ada maksud kepada saya, lebih bagus jangan maki. Kecuali kalau kita ada tonji keinginan untuk membangun, merajut kehidupan bersama. Ya, saya kira seperti itu. Ya, yang suka membantu menyumbang janda, janda-janda tua mau saja, ya, yang jompo, yang kita tidak ada niat dunianya sehingga benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.